warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya ucapkan kepada teman-teman semuanya yang terhormat karena telah memperkenankan kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pasar modal dan juga OJK yang sudah dipelajari beberapa waktu yang lalu. Tetapi sebelum memulai presentasi, izinkan saya dan juga kelompok saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Gladys Adrin Febiola, absen 15. Saya Diana Nadila, absen 12. Saya Adi Felicia Gabriela Pelku, absen 3. Saya Dawan Video, absen 13. Saya Lintang Askademi, absen 18. Diawali dengan bab 1 pendahuluan yang akan membahas tentang latar belakang pasar modal dan OJK. Latar belakang pasar modal. Pasar modal atau bursa efek telah hadir sejak zaman kolonial Belanda, tepatnya pada tahun 1912 di Batavia. Pasar modal ketika didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk kepentingan pemerintah kolonial atau VOC. Meskipun pasar modal telah ada sejak tahun 1912, perkembangan dan pertumbuhan pasar modal tidak berjalan seperti yang diharapkan. Bahkan pada periode tahun 1956 sampai tahun 1977, kegiatan pasar modal mengalami kevakuman. Hal tersebut disebabkan oleh faktor seperti Perang Dunia ke-1 dan ke-2, perpindahan kekuasaan dari pemerintah kolonial kepada pemerintah Republik Indonesia, dan berbagai kondisi yang menyebabkan operasi pasar modal tidak dapat berjalan dengan seharusnya. OJK sendiri terbentuk pada tanggal 16 Juli tahun 2012. OJK berdiri dari keinginan untuk mengadakan sebuah sistem pengaturan serta pengawasan dan kegiatan sebuah jasa keuangan di Indonesia. Selain itu, OJK dibentuk dengan dasar Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. OJK dibentuk dengan tujuan agar semua sektor jasa keuangan terselenggarakan serta berjalan secara adil, transparan, teratur, dan akuntabel. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rumusan masalah. 1. Apa yang dimaksud dengan pasar modal? 2. Apa peran Bursa Efek Indonesia atau BEI dalam pasar modal? 3. Apa risiko utama yang harus diperhatikan oleh investor di pasar modal? 4. Apa peran dan fungsi utama OJK dalam sistem keuangan di Indonesia? 5. Bagaimana OJK mengawasi dan mengatur sektor perbankan di Indonesia? Dan selanjutnya ada tujuan. 1. Pasar modal merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang dengan jangka waktu lebih dari 1 tahun, seperti saham, surat utang atau obligasi, reksadana, dan berbagai instrumen derivatif dari efek atau surat berharga. 2. Peran Bursa Efek Indonesia dalam pasar modal adalah sebagai otoritas yang mengontrol jalannya transaksi. 3. Risiko daya beli atau purchasing power risk, risiko bisnis atau business risk, risiko tingkat bunga, risiko pasar atau market risk, dan risiko likuiditas atau liquidity risk. 4. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mempunyai fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. OJK melaksanakan sistem pengawasan dengan menggunakan 2 pendekatan, yaitu pengawasan berdasarkan kepatuhan dan pengawasan berdasarkan risiko. Membentuk sistem informasi perbankan dalam membantu tugas pengawasan bank melaksanakan investigasi perbankan. Selanjutnya, pengertian pasar modal. Pasar modal merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang dengan jangka waktu lebih dari 1 tahun, seperti saham, surat utang atau obligasi, reksadana, dan berbagai instrumen derivatif dari efek atau surat berharga. Pengertian OJK, Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan. Fungsi pasar modal. Pasar modal memiliki fungsi utama sebagai sarana pendanaan bagi perusahaan melalui penerbitan saham dan obligasi, serta menyediakan peluang investasi bagi individu dan institusi. Pasar modal juga menawarkan likuiditas, memungkinkan penilaian perusahaan melalui harta saham dan mendukung pemerataan kepemilikan perusahaan.
Selain itu, pasar modal membantu mengalokasikan sumber daya ke sektor-sektor yang produktif dan berperan dalam obligasi di ekonomi dengan mendorong tabungan dan investasi. Fungsi OJK. Fungsi utama OJK adalah mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan, melindungi konsumen, menjaga stabilitas keuangan, meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, serta menegakkan hukum dan mengenakan sanksi atas pelanggaran sektor. Pasar modal memiliki peran ekonomi, yaitu mempertemukan issuer dengan pengelola modal atau investor, dan itu juga memiliki finansial, yakni memberikan return bagi pemilik dana sesuai dengan instrumen yang dipilih. OJK mengawasi dan menjamin seluruh transaksi keuangan mulai dari himpunan dana masyarakat dan layanan serta jasa keuangan yang akan didapatkan nasabah atau investor aman. Dengan begitu masyarakat akan mudah percaya untuk mempercayai keuangannya. Kesimpulan, Otoritas Jasa Keuangan atau disebut OJK adalah pengawas dan regulator industri jasa keuangan di Indonesia, memastikan stabilitas sistem keuangan dan melindungi konsumen. Pasar modal yang diatur oleh OJK menyediakan platform bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dan investor untuk berinvestasi, mendorong pertumbuhan ekonomi. Saya Syafira Muskania dari kelompok 6. Pertanyaannya, apa peran ekonomi dalam pasar modal? Lalu nama saya Muhammad Avanza dari kelompok 1 absen 19. Apa perbedaan pasar modal dengan pasar uang? Nama saya Samisul Arifin dari kelompok 5 dan memberikan pertanyaan tentang perbedaan pasar saham dan obligasi. Perkenalkan, nama saya Amanda Sasulijan Nabila dari kelompok 2. Saya ingin bertanya bagaimana cara mengajukan pengaduan kepada OJK. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Anjani Fani Maulida dari kelompok 3. Saya ingin bertanya, apa sanksi atas pelanggaran di sektor jasa keuangan? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Siti Nurmutia, saya dari kelompok 4. Ingin bertanya, apa peran Bursa Efek Indonesia dalam pasar modal? Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Syafira kelompok 6. Pertanyaannya adalah peran ekonomi dalam pasar modal. Jawabannya yaitu pasar modal memiliki peran ekonomi, mempertemukan issuer dengan pemodal atau investor. Selain itu, juga memiliki finansial, yakni memberikan return bagi pemilik dana sesuai dana dengan instrumen yang dipilih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Asanza kelompok 1, yaitu apa perbedaan pasar modal dengan pasar uang? Jawabannya adalah pasar modal merupakan tempat perdagangan surat-surat berharga jangka panjang seperti saham dan obligasi. Sementara pasar uang adalah tempat transaksi instrumen keuangan jangka pendek seperti sertifikat Bank Indonesia, surat berharga pasar uang, dan deposito. Saya akan menjawab pertanyaan 1 dari kelompok 5. Perbedaan utama antara saham dan obligasi adalah resiko dan potensi keuntungan. Obligasi memiliki resiko yang lebih rendah dibandingkan saham, tetapi potensi keuntungannya juga lebih rendah. Sebaliknya, saham memiliki resiko lebih tinggi, tetapi juga memiliki potensi keuntungan yang lebih tinggi. Saya akan menjawab pertanyaan dari Amanda Saskia kelompok 2. Pertanyaannya, bagaimana cara mengajukan pengaduan kepada OJK? Jawabannya, selain itu masyarakat dapat menggunakan layanan secara gratis yang tersebar di seluruh kantor OJK. Saya akan menjawab pertanyaan dari Anjani, yaitu apa sanksi atas pelanggaran di sektor jasa keuangan? Sanksi sektor jasa keuangan adalah setiap tindakan pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai sektor jasa keuangan. 2. Penyelidik otoritas jasa keuangan adalah penyelidik sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4, yaitu Mutia. Jawabannya, Bursa Efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek dari pihak-pihak yang ingin memperdagangkan efek tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok